lagi di video kali ini, dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang metode-metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa kita sebut SPLDV. Nah, langsung simak aja yuk videonya. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang metode-metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Akan ada 4 metode yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode gabungan dari substitusi dan eliminasi, kemudian yang keempat ada metode determinan. Nah, untuk yang pertama, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode substitusi. Nah, di sini sudah ada sebuah SPLTV. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan atau menyelesaikan SPLTV ini menggunakan metode substitusi? Nah, sebelumnya di sini sudah terdapat 3 buah persamaan ya, di mana persamaan yang pertama ada X min 2Y plus Z sama dengan 6, kemudian persamaan yang kedua ada 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, dan persamaan yang ketiga 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV ini menggunakan metode substitusi yang pertama yaitu memilih salah satu persamaan yang menurut kalian sederhana, kemudian nyatakan salah satu variabelnya, boleh X, boleh Y, boleh Z dalam 2 variabel yang lain. Nah, misalkan saja di sini saya akan menggunakan ini persamaan yang pertama ya. Jadi saya akan mengubah persamaan yang pertama ini ya, akan saya nyatakan salah satu variabelnya ke dalam 2 variabel lainnya. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama ya ada X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, di sini saya akan ubah bentuk menjadi ini X sama dengan 6 plus 2Y min Z ya. Oke, lanjut untuk langkah yang kedua. Substitusikan persamaan tadi yang sudah kita peroleh di langkah pertama ya, itu ke dalam 2 persamaan lainnya ya. Nah, di sini akan saya substitusikan ke persamaan kedua terlebih dahulu ya. Diingat tadi kan untuk X-nya sudah kita ubah bentuk ya, untuk persamaan yang pertama menjadi X sama dengan 6 plus 2Y min Z. Nah, untuk X ini kita substitusikan ke sini ya. Jadi nanti untuk X ini kita ganti dengan 6 plus 2Y min Z ya. Kemudian setelah itu kita kalikan seperti biasa dan kita operasikan ya, sehingga terdapat atau diperoleh persamaan baru yaitu 7Y min 5Z sama dengan negatif 14. Nah, ini kita beri nama persamaan keempat ya. Kemudian untuk persamaan pertama yang sudah diubah bentuk tadi sudah kita substitusikan ke persamaan kedua, kemudian sekarang kita substitusikan lagi ke persamaan ketiga ya. Di situ ada 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Nah, sama untuk nilai X di sini kita nanti substitusikan dengan ini ya. Oke, nah seperti itu. Ini juga kita operasikan seperti biasa ya, ini dikalikan, kemudian nanti kita operasikan dengan yang ini ya, sehingga diperoleh persamaan baru 8Y min 8Z sama dengan negatif 32 ya. Nah, di sini kita masih bisa menyederhanakan, kita bisa bagi 8 sehingga didapat persamaan barunya Y min Z sama dengan negatif 4. Ini kita beri nama persamaan 5 ya. Kemudian untuk langkah ketiga kita selesaikan SPLDV ya pada langkah kedua tadi sama dengan menggunakan metode substitusi ya. Oke, nah tadi kan terdapat 2 persamaan baru ya, persamaan keempat dan persamaan kelima. Nah, ini sama, kita pilih salah satu juga yang dirasa lebih sederhana gitu ya. Di sini saya akan memilih persamaan yang kelima ini. Saya akan nyatakan salah satu variabelnya ke dalam variabel lain ya. Menjadi seperti ini. Nah, dari Y min Z sama dengan negatif 4 itu saya ubah bentuk menjadi Y sama dengan Z min 4 ya. Kemudian
dari Z sama dengan Y sama dengan Z-4 ini saya substitusikan ke persamaan keempat tadi ya. Jadi nanti di sini nilai Y-nya kita ganti dengan ini ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita ganti untuk Y-nya, ini kita kalikan seperti biasa ya, kemudian dioperasikan seperti biasa juga, sehingga didapat persamaan 2Z min 28 sama dengan 14. Nah, di sini untuk negatif 28-nya bisa kita pindah ruas ya, pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh 2Z sama dengan 14. Nah, sehingga nilai Z-nya sama dengan 7. Nah, nilai Z sama dengan 7 ini nanti akan kita substitusikan ke persamaan 5 ya. Sebenarnya salah satu dari dua persamaan ini ya, cuma karena untuk persamaan 5 ini lebih sederhana, jadi saya akan substitusikan ke persamaan 5. Jadi, nanti kalian juga boleh dicoba untuk substitusi ke persamaan ini ya, 4 ya. Oke. Nanti dicek apakah nilai Y-nya sama ketika disubstitusikan ke persamaan 4 ya. Nah, di sini untuk Z-nya saya ganti dengan 7 ya. Sehingga untuk nilai Y-nya diperoleh Y sama dengan 3. Nah, di sini sudah didapat dua nilai ya dari dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Setelah itu langkah keempat, kita substitusikan nilai-nilai dari dua variabel tadi ke salah satu persamaan awal ya. Tadi di awal kan ada 3 buah persamaan. Nah, kita cukup substitusikan ke salah satunya saja untuk mencari variabel yang belum diketahui. Nah, di sini saya akan substitusikan ke persamaan 1 karena menurut saya lebih sederhana ya. Jadi nanti untuk nilai Y-nya di sini kita ganti dengan 3, kemudian nilai Z-nya kita ganti dengan 7 ya, sehingga didapat untuk X-nya sama dengan 5 ya. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Diingat untuk himpunan penyelesaiannya itu himpunan pasangan terurut ya, dari X, Y, dan Z. Jadi untuk penulisannya seperti ini. Untuk himpunan penyelesaiannya 5,3,7, di mana 5 itu merupakan nilai X, kemudian Y-nya itu 3, kemudian Z-nya itu 7. Nah, gitu ya. Nah, gimana? Paham kan tentang metode substitusi? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut untuk membahas metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, sekarang kita masuk ke metode eliminasi. Nah, sama di sini ada sebuah SPLTV, kemudian kita akan selesaikan menggunakan metode eliminasi ya. Untuk langkah yang pertama, kita eliminasi dulu nih salah satu variabelnya ya. Boleh X, boleh Y, maupun boleh Z ya. Oke, nah di sini saya akan menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua ya. Nah, gitu. Dan ini nanti akan saya eliminasi variabel Z-nya. Kenapa? Karena di sini koefisiennya sudah sama-sama 1. Jadi bisa langsung kita eliminasi ya. Di sini karena tandanya sama, maka di sini menggunakan pengurangan ya. Dari eliminasi ini diperoleh X plus 2Y sama dengan 8 ya. 2X min X sama dengan X, kemudian min Y min 3Y ya, atau min Y plus 3Y, hasilnya 2Y, kemudian 6 min 2 atau 6 plus 2 hasilnya 8. Nah, kemudian dengan langkah yang sama ya, kita menggunakan persamaan yang berbeda, yaitu persamaan kedua dan ketiga. Ini kita juga sama eliminasi variabel Z-nya. Kenapa kita eliminasi variabel Z? Karena di sini kan kita sudah mengeliminasi variabel Z-nya ya. Maka di sini kita harus eliminasi variabel Z-nya juga, meskipun di sini koefisien dari X-nya itu juga sama ya, tapi yang kita eliminasi variabel Z-nya. Oke. Karena di sini tandanya
positif di sini negatif, maka kita menggunakan operasi penjumlahan ya, agar bisa melakukan eliminasi ini. Nah, Z-nya kita eliminasi, diperoleh 2X min Y sama dengan 1 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita selesaikan SPLDV yang sudah kita dapatkan pada langkah pertama ya, langkah 1. Tadi kan ada 2X plus 2Y sama dengan 8 sama 2X min Y sama dengan 1 ya. Nah, ini kita eliminasi lagi ya. Di sini saya akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu ya, variabel X-nya terlebih dahulu, sehingga yang persamaan ini saya kalikan 2, diperoleh persamaan ini ya, 2X plus 4Y sama dengan 16. Kemudian persamaan yang bawahnya saya kalikan 1 ya, untuk menyamakan koefisien dari X, karena tadi saya mau mengeliminasi X-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita eliminasi, diperoleh 5Y sama dengan 15. Dari ini positif 4 min Y ya, sehingga positif 4Y plus Y, didapatkan 5Y, 16 min 1, 15. Nah, sehingga didapat nilai Y-nya sama dengan 3. 15 dibagi 5 ya, sama dengan 3. Kemudian, dengan langkah yang sama juga dan menggunakan persamaan atau SPLDV yang sama juga, kita eliminasi Y-nya, gantian ya. Tadi sudah dieliminasi X-nya, sekarang kita eliminasi Y-nya. Nah, untuk mengeliminasi Y, karena di sini koefisiennya belum sama, maka kita samakan dulu. Yang bawah, persamaan yang bawah saya kalikan 2. Kemudian karena di sini tandanya positif dan negatif, maka di sini kita pakai operasi penjumlahan. Didapat, nah ini 5X sama dengan 10 ya. X plus 4X, 5X, 8 plus 2, 10. Sehingga didapat X-nya sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya kita eliminasi ya, menggunakan 3 persamaan di awal untuk mencari satu variabel yang belum diketahui nilainya ya. Di sini saya akan menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua ya. Di sini saya akan eliminasi nilai X-nya ya, variabel X-nya akan saya eliminasi. Nah, ini karena koefisiennya sama ya, di sini sudah dikalikan 2. Jadi di sini koefisiennya sama, sehingga bisa kita eliminasi, kemudian diperoleh persamaan baru 5Y min Z sama dengan 10. Kemudian dengan langkah yang sama, saya menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Oke, ini bisa, karena tadi yang dieliminasi variabel X, maka di sini juga sama ya, variabel X yang kita eliminasi dan dia koefisiennya sama, jadi bisa langsung kita eliminasi sehingga diperoleh persamaan baru negatif 5Y plus 2Z sama dengan 5 ya. Negatif 3Y, negatif 2Y sama dengan negatif 5Y, Z min Z, 2Z ya. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5 ya. Nah, ini ada 2 persamaan nih ya, menjadi SPLDV ya. Oke, nah ini kita selesaikan ya, menggunakan eliminasi lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena koefisiennya sudah sama, langsung saja kita eliminasi ya. Karena di sini positif, di sini negatif, maka di sini menggunakan penjumlahan. Nah, sehingga diperoleh Z-nya sama dengan 5 ya. Di sini negatif Z, positif 2Z hasilnya Z, 10 ditambah negatif 5 hasilnya 5 ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, sama dengan metode substitusi ya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan pasangan terurut X, Y, Z ya. Sehingga nah, penulisannya seperti ini. Ini dimana nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3, nilai Z-nya 5. Nah, gimana tentang metode eliminasi? Bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa, sekarang kita akan lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode gabungan antara substitusi dan juga eliminasi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode gabungan ya. Oke,
Di sini sudah ada SPLTV-nya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan SPLTV ini menggunakan metode gabungan ya. Oke, langkah yang pertama, kita eliminasi dulu salah satu variabelnya. Ini langkahnya sama dengan metode eliminasi yang sebelumnya ya. Kita ambil dua persamaan, kemudian kita eliminasi ya. Karena di situ koefisiennya yang sama adalah Z, variabel Z, maka kita eliminasi variabel Z-nya ya. Sehingga diperoleh persamaan baru X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kemudian kita ambil dua persamaan lagi ya, selain yang tadi. Nah, ini saya menggunakan 2 dan 3 ya. Karena di sini yang di eliminasi Z-nya, maka di sini juga harus sama ya yang dieliminasi Z-nya ya. Oke, sehingga diperoleh, nah ini persamaan baru 2X min Y sama dengan 1 ya, persamaan 4. Kemudian langkah kedua, kita selesaikan ya SPLDV tadi yang didapat pada langkah 1 menggunakan metode eliminasi lagi ya. Nah, di sini saya akan eliminasi variabel X-nya ya. Makanya di sini untuk yang persamaan atas saya kalikan 2 agar koefisiennya yang sini sama ya. Karena sudah sama, kemudian sama-sama positif, di sini menggunakan tanda negatif sehingga diperoleh, nah ini 5Y sama dengan 15 ya, 4Y min Y, 5Y 16 min 1 15 ya. Kemudian dari situ dapat kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 3 ya. Kemudian kita bisa mencari nilai X-nya ya, sama menggunakan persamaan tadi, menggunakan metode eliminasi juga ya, dengan cara ini ya. Kita samakan dulu nih koefisien dari Y-nya. Untuk yang atas kita kali 1, untuk yang bawah kita kali 2 agar koefisiennya sama ya. Nah, karena ini sudah sama, kita eliminasi. Nah, di sini tandanya positif, di sini negatif. Agar bisa kita eliminasi, maka di sini kita menggunakan tanda positif. X plus 4X, 5X ya, 8 plus 2, 10. Nah, sehingga nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya, ya, karena tadi sudah diperoleh nilai dari variabel X dan Y-nya, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan awal ya. Nah, di sini pada langkah ketiga ini sudah terlihat gabungan antara tadi untuk langkah pertama dan kedua menggunakan eliminasi, kemudian di langkah ketiganya menggunakan substitusi. Nah, ini saya menggunakan persamaan pertama ya. Boleh kalian substitusikan ke persamaan kedua ataupun ketiga, nanti hasilnya akan sama ya. Nah, ini saya substitusikan ke persamaan pertama, kemudian nanti di sini nilai X dan Y-nya kita ganti dengan 2 dan 3 ya. Oke, di sini 2 kali 2 4 dikurang 3 1 ya. Jadi Z plus 1 atau 1 plus Z sama dengan 6, sehingga diperoleh Z-nya sama dengan 5. Kemudian untuk langkah selanjutnya sama, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Caranya juga sama dengan metode-metode sebelumnya ya. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya 2,3,5. Gimana? Paham ya tentang metode gabungan? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode determinan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode determinan ya. Oke, di sini sudah ada SPLTV. Bagaimana caranya menyelesaikan SPLTV ini menggunakan metode determinan ya. Untuk yang pertama, kita harus mengubah dulu persamaan tadi menjadi bentuk matriks ya. Bagaimana caranya? Nah, untuk koefisien X itu kita letakkan di kolom pertama ya. Kemudian untuk koefisien dari Y kita letakkan di kolom kedua, dan koefisien dari Z ini kita letakkan di kolom ketiga. Kemudian kita bikin matriks baru ya, ini matriks kolom, di mana yang matriks ini berisikan variabel-variabel yang ada X, ada Y, ada Z ya. Di sini ada X, ada Y, ada Z. Kemudian di sini juga kita bikin matriks baru lagi yang elemen-elemennya merupakan konstanta atau suku konstan ya.
dari ketiga persamaan ini. 6, negatif 2, 3 ya. Nah, ini cara untuk mengubah menjadi bentuk matriksnya. Kemudian ketika sudah kita ubah ya, langkah selanjutnya adalah kita cari determinannya. Bagaimana cara mencari determinannya? Nah, seperti ini ya. Kita cari determinan dari matriks ini dulu ya. Kita tulis, diingat di sini kurungnya kurung tegak ya. Oke, beda ya. Ini kurung biasa, yang ini kurung tegak karena kita mencari determinan. Nah, di sini kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriksnya ya. 2 1 1, 2 1 1, 1 negatif 1 negatif 32, negatif 1 negatif 32. Nah, setelah itu diingat kita akan menggunakan metode Sarus ya. Jadi di sini kita kalikan ya, 2 negatif 3 negatif 1 ya. Karena dia ke kanan maka dia nanti akan positif. Yang ini juga sama, positif, positif. Nah, ini nanti kita juga kalikan ya. Tapi ini kan ke kiri, nanti dia negatif ya. Yang ini juga negatif, ini juga negatif. Nah, seperti ini. 2 negatif 3 negatif 1 dikalikan negatif 1 1 1 dikalikan 1 1 2 dikalikan ya. Nah, tandanya positif ya, atau kita menggunakan penjumlahan. Nah, kemudian yang ke kiri atau yang garis kuningnya itu nanti negatif ya. Nanti agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung, untuk memudahkan di sini saya gabung ya dalam tanda kurung ya. Ada 1 negatif 31, ini kan positif ya. Kalau kita kali sama negatif jadi nantinya kan negatif ya. Kemudian 2 1 2 ini positif juga, kalau kita kali jadinya negatif. Yang ini ya positif, kalau kita kali juga nanti negatif. Ini saya jadikan satu kesatuan biar nanti menghitungnya tidak bingung ya. Yang merah setelah dihitung hasilnya 7, yang kuning setelah dihitung hasilnya 2, sehingga determinannya 7 dikurang 2, 5 ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita cari determinan X. Nah, bagaimana cara mencari determinan X? Nah, ya tadi matriksnya ya, matriks yang awal itu untuk kolom yang pertama, karena kita mau mencari determinan X, untuk kolom pertama kita ganti dengan matriks suku konstannya ya, 6 negatif 2 3 ya di kolom pertama. Maka nanti di sini dia juga mengikuti. Nah, kemudian cara mencari determinannya gimana? Sama dengan cara mencari determinan yang tadi ya, yang ke kanan dia positif, yang ke kiri dia negatif. Nah, hasilnya ya untuk yang merah itu 11, untuk yang kuning itu 1. Jadi 11 dikurang 1, 10. Kemudian setelah kita dapat determinan X, kemudian kita cari determinan Y-nya ya. Langkahnya sama dengan mencari determinan X, hanya saja berarti untuk determinan Y nanti yang diganti dengan matriks suku konstannya, yaitu di kolom kedua ya. Ini kita ganti dengan matriks suku konstannya ya. Untuk mencarinya sama menggunakan metode Sarus ya. Nah, ini positif, untuk yang ke kiri dia negatif ya. Setelah kita hitung, untuk yang merah 13, untuk yang kuning negatif 2, sehingga determinannya 15 ya. Di sini positif negatif ketemu negatif jadinya positif. Oke, selanjutnya langkah yang kelima, kita cari determinan dari Z ya. Ini determinan Z ya. Di sini kita cari determinan dari Z, sama langkahnya. Hanya saja di sini nanti berarti yang diganti dengan matriks suku konstannya adalah kolom ketiga ya. Di sini dia juga ditambah 2 kolom pertama dari matriksnya ya. 2 1 1, negatif 1, negatif 3 2. Nah, ini caranya juga sama mencarinya, sama seperti tadi ya. Yang ke kanan dia positif, yang ke kiri dia negatif. Nah, untuk yang merah, kotak merah hasilnya negatif 4, kemudian yang kuning hasilnya negatif 29, sehingga determinan Z-nya ketemu 25 ya. Negatif 4, negatif 29, atau negatif 4,
plus 29, hasilnya 25. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari nilai dari variabel X, Y, dan Z-nya. Caranya seperti apa? Nah, gini ya. Untuk variabel X-nya, kita menggunakan ini, dx per d ya. Tadi dx-nya 10, kemudian d atau determinannya 5. 10 dibagi 5, 2. Sehingga nilai X-nya itu 2 ya. Untuk variabel Y dan Z-nya juga sama caranya ya. Kalau yang Y berarti tinggal menyesuaikan, kita pakai dy per d, dy-nya tadi 15 per 5 sehingga nilai variabel Y-nya 3. Untuk Z-nya kita juga menyesuaikan menggunakan dz, dz-nya tadi 25 dibagi 5 sehingga Z-nya sama dengan 5 ya. Kemudian langkah yang ketujuh kita tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Sama dengan metode-metode sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Untuk himpunan penyelesaian atau HP-nya kita peroleh 2,3,5 gitu ya. 4 metode tadi merupakan 4 metode yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, Ibu akhiri untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan jika akan keluar rumah. Tetap semangat belajar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mengecek apakah kalian sudah paham dengan materi ini atau belum? Silahkan bisa dikerjakan latihan soal yang sudah tertera. Bisa kalian tulis di buku tugas masing-masing. Untuk pengumpulannya bisa kalian scan kemudian kalian kirimkan.